Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Afisyana Rotul Jana dari kelas 10 IPS 1 dari Sanggar Pencoba 2. Salam Pramuka. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kompas. Nah, buat kalian jangan lupa simak ya teman-teman. Check it out. Pertama kita akan belajar penjelasan dari kompas. Kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Di sini ada bagian-bagian kompas yang penting antara lain yaitu pertama dial. Dial yaitu permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jam. Yang kedua ada visir yaitu pembidik sasaran. Yang ketiga ada kaca pembesar untuk pembacaan pada angka. Yang keempat ada jarum petunjuk. Yang kelima, tutup dial dengan 2 garis bersudut 45. Yang keenam, ada alat penggantung. Dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. Selanjutnya, di sini ada macam dan jenis-jenis kompas. Di sini kompas terdiri dari 3 jenis, yaitu kompas bidik atau kompas prisma. Yang kedua ada kompas orientering atau kompas silva. Yang ketiga ada kompas biasa. Nah, kompas bidik atau prisma berfungsi untuk mempermudah menghitung sudut sasaran bidik atau tempat atau benda secara langsung. Cara pemakaiannya dengan membidikkan kompas ke sasaran secara langsung sekaligus membaca sudut sasaran pada skala kompas. Besar sudut yang dibuat oleh arah bidikan dan arah jarum utara itulah sudut sasarannya atau biring. Yang kedua ada kompas silva atau orientering, fungsi utamanya untuk mempermudah perhitungan dan pembacaan pada peta secara langsung. Badan atau pembungkus kompas silva selalu dibuat transparan untuk mempermudah pembacaan peta yang diletakkan di bawahnya. Selanjutnya, tata cara penggunaan kompas. Yang pertama, letakkan kompas Anda di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak lagi, maka jarum kompas tersebut menunjuk ke arah utara magnet. Yang kedua, bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Miringkan sedikit letak kaca pembesar, kira-kira 50 di mana berfungsi untuk membidik ke arah visir dan mengintai angka pada dial. Yang ketiga, apabila visir diragukan karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, luruskan saja garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah dilihat melalui kaca pembesar. Yang pertama, cara mengetahui arah tanpa kompas. 1. Jarum atau silet di permukaan air. Ada cara yang paling umum digunakan seseorang untuk menentukan arah, yaitu membuat kompas sederhana. Caranya mudah, hanya bermodalkan jarum atau silet yang dikosokkan ke permukaan kering dan ditusukkan ke gabus. Gabungan silet dan gabus kemudian diletakkan di atas permukaan air sehingga terlihat mengapung. Ujung silet atau jarum pada kompas sederhana ini selalu menunjuk ke arah utara atau selatan. Yang kedua, melihat kuburan Islam dan Kristen. Jika berada di suatu pedesaan yang asing dan tersesat di sana, Anda bisa menentukan arah dengan melihat kuburan. Kuburan Islam dan Kristen selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Bagian nisan atau kepala yang selalu menghadap ke barat. Jadikanlah ini sebagai patokan dasar. Tapi ingat ya, ini hanya berlaku di wilayah Indonesia saja. Yang ketiga, melihat masjid atau musola. Jika tidak menemukan kuburan, Anda bisa mencari tempat ibadah seperti masjid. Anda bisa memanfaatkan arah kiblat atau arah sholat umat muslim. Di Indonesia, masjid selalu menghadap ke arah barat.
karena Ka'bah yang dijadikan kiblat umat muslim berada di barat Indonesia. Manfaatkan ini sebagai patokan dasar menentukan arah selanjutnya. Yang keempat yaitu melihat jam dan posisi matahari. Saat tersesat di suatu tempat tertutup seperti hutan, ada kalanya Anda sulit menemukan arah tanpa adanya kompas. Tapi jangan terburu panik, cobalah tenang dan lihat jam saat itu. Kemudian lihat ke arah matahari. Penulisan 12 jam yang membulat mengikuti arah pergerakan matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat. Jadi, setelah melihat jam, segeralah menghadap ke matahari. Jadikan posisi matahari yang terbit di barat sebagai patokan dasar. Anda pun bisa menentukan arah selanjutnya dengan menggunakan jam tangan. Selanjutnya, bayangan benda. Jika tersesat pada siang hari, lihatlah ke arah bayangan benda, sama seperti menentukan arah dengan jam. Letakkan benda tegak di permukaan tanah. Pada siang menuju sore, bayangan benda umumnya condong ke barat. Sebaliknya, jika tersesat pada menjelang siang, bayangan benda umumnya condong ke arah timur. Yang keenam, memanfaatkan pohon. Nah, untuk Anda yang tersesat di kawasan pepohonan, cobalah cari pohon yang berbatang besar. Perhatikan setiap sisi batang pohon ini. Sisi pohon berbatang besar yang terkena sinar matahari dan tidak berlumut menunjukkan arah timur. Jika tersesat pada malam hari, cobalah raba sisi pohon berbatang besar ini dan rasakan suhunya. Cari sisi pohon yang terasa paling hangat. Sisi ini menunjukkan arah barat. Selanjutnya yaitu kelompok bintang Orion yang menunjukkan arah barat. Hal ini paling menakutkan adalah tersesat di daerah asing pada malam hari. Saat itu penerangan sangat minim, ditambah tidak adanya kompas, bisa membuat siapa saja panik. Tapi coba manfaatkan keindahan alam lewat taburan bintang di langit. Carilah rasi bintang Orion. Rasi bintang ini merupakan perpaduan 3 bintang terang. Jika dipadukan, ketiganya membentuk mirip ekor kalajengking dan selalu menunjuk ke arah barat. Nah, buat kalian yang udah simak materi dari aku, semoga bermanfaat. Nah, pesan dari aku, kalian tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja karena wabah COVID-19 ini semakin hari semakin merajalela. Jadi buat kalian jaga kesehatan ya. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.